sebelum maju ke bagian sel saraf ya, kemarin kita sudah menyampaikan Ibu itu mengenai listrik statis. Di mana listrik statis itu apa listrik yang memiliki tiga apa? Perbedaan muatan. Di antaranya ada muatan negatif dan muatan positif. Kalau muatan positif dengan positif itu terjadinya bagaimana? Apakah kalau menaruh atau menarik? Positif ke negatif? Baik, kita lanjutkan. Sekarang silakan untuk menonton video. Silakan kalian perhatikan. Ini mengenai perjalanan menembus sistem saraf yang ada di tubuh manusia. Tolong untuk diamati dan perhatikan oleh kalian. Nanti setelah menonton video ini, tugas yang harus kalian kerjakan, yang pertama tonton video yang nanti akan Ibu sampaikan ya. Nanti ada video pembelajarannya mengenai saraf. Yang kedua, catatlah kalau memang itu dianggap oleh kalian itu penting. Dan yang ketiga, nanti sambil teman kalian membawa buku paket, silakan buka materinya, tuliskan pada sel saraf. Dan selanjutnya nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ini tiap kelompok ya. Nanti setelah beres menonton video, kalian langsung mengisi LKPD-nya mengenai sistem saraf. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Tahukah kamu, sarafmu ada di mana-mana loh, memiliki seluruh tubuh. Ini dia terpenting, saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitas tubuh dan bernapas sampai mengaturkan jari pada ponsel. Selanjutnya menunggu masuk ke pembahasan inti di video ini. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au, area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Yuk sedikit bereksperimen. Dalam hitungan 1, aku akan memutus koneksi antar sel saraf di area sini. Memangnya apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? 1. Nah kan, kamu jadi mati rasa dari area pinggang sampai tubuh bawahmu. Itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah kukembalikan koneksi sarafnya seperti semula kok. Oleh sebab itu, otak dan sumsum tulang belakang terlindung oleh tulang, tengkorak, dan tulang belakang. Di dalam tulang belakang juga terdapat cairan cerebrospinal, yaitu zat cair yang berfungsi melindungi saraf, memperlancar proses pengiriman sinyal, dan membuang zat limbah. Oke, yuk kita beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarimu. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Secara sinergis, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Alismu terangkat saat mendengar fakta ini, gerakannya pun dikendalikan oleh saraf ini. Apa kamu menghitung jumlah helaan napasmu saat mendengar penjelasanku tadi? Atau mungkin jumlah detak jantungmu? Pastinya tidak kan? Nah, kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. SSP-mu mengirim sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernapasanmu untuk menyirkulasikan udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Sekarang, coba hembuskan udara kuat-kuat
dari paru-parumu. Lalu tahan napas selama mungkin. Memang diperlukan waktu yang agak lama sih. Jadi, ayo kita percepat prosesnya. Mengembuskan udara dan menahan napas merupakan aktivitas yang kamu sadari. Kamulah yang memerintahkan otak untuk mengirim sinyal ke organ pernapasan. Tapi, saat kamu mulai kekurangan oksigen, otakmu lah yang memerintahkanmu untuk segera mengambil napas. Oh, wajahmu mulai membiru. Segera hirup udara. Oke, aku perlu minta maaf dulu sebelumnya. Aduh, maaf, ponselmu jatuh ya karena sudah beli muatan listrik. Intinya, tanpa sadar, kamu membiarkan ponselmu jatuh saat kamu merasa sakit. Tapi, saat kamu mencubit dirimu sendiri, kamu mengaktifkan sistem saraf sadar sehingga kamu sudah mengantisipasinya. Sedangkan sengatan listrik yang kamu rasakan muncul tanpa kamu antisipasi. Akibatnya, sistem saraf otonommu tersentak, lalu secara refleks membuatmu menjauhi ancaman. Artinya, instingmu untuk menghindari bahaya juga dikendalikan oleh saraf. Tubuh akan berupaya menyelamatkan diri dari bahaya meski tanpa kamu mau. Wah, kok terasa gatal ya? Tolong bantu garuk dong. Makasih. Gatal terjadi saat benda asing hinggap di kulit. Misalnya, serangga dan bekas gigitannya. Saraf yang ada di situ akan aktif, lalu otakmu segera mengirimkan sinyal respons. Saat menggaruk gatal, kamu bisa merasakan dua sensasi yang berlawanan. Secara sadar, kamu lega karena gatalmu reda. Tapi secara tidak sadar, otak mengidentifikasi garukan sebagai rasa sakit, sehingga mengalihkan fokusmu dari rasa gatal menuju garukan. Dengan menggaruk, sebenarnya kamu sedang mengecoh otak untuk tidak terlalu